Sapik Muhayyar. Iya, panggil aja Bang Sapik, nggak apa-apa, biar lebih enak. Saya kebetulan di Padi ini sebagai ketua DPP. Kalau Padi itu semacam kayak wadah perkumpulan advokat. Perkumpulan advokat untuk menaungi beberapa advokat, tapi khususnya ini lebih general ya, tidak untuk seluruh advokat yang hanya bersuku Betawi, tidak. Tekankan di sini Betawi di sini sebagai yang berpusat di Jakarta. Ya, karena lahirnya di Jakarta, Padi ini jadi lebih ke arah kota. Itu aja sih. Kalau untuk organisasi paling saya aktif di kuliah, kayak di Badan Eksekutif Mahasiswa dan organisasi-organisasi lainnya. Karena memang saat itu kan kita lebih banyak free ketimbang sekarang kan banyak aktivitas. Kalau zaman kuliah kan paling kita cuma belajar di kelas, setelah belajar mengerjakan tugas ya paling selanjutnya kita ikut organisasi-organisasi. Saya kalau untuk kuliah dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Saya lulus tahun 2011. Masuk 2007-an. Padi ini berdirinya tahun 2015. Kurang lebih ya. Saya kan belum data secara akurat, plus minus udah 200 tahun, dan itu tidak hanya di Jakarta ya, banyak di luar Jakarta, Jabodetabek. Tapi kalau Jakarta sendiri ya pokoknya plus minus itu 200-an lah. Itu dengan di luar Jakarta. Tujuannya kita mendirikan Padi ini, kita ingin menjunjung keadilan di masyarakat khususnya yang tidak mengetahui secara detail, secara mendalam tentang hukum. Banyak kita lihat di kalangan masyarakat ini yang sebenarnya mereka punya hak, mereka punya kekuatan-kekuatan yang memang sebenarnya dia bisa mendapatkan hak dari suatu objek tersebut. Tapi karena ketidaktahuannya mereka, jadi mereka dengan adanya pihak-pihak yang jahat atau yang ingin menzolimi, hilanglah hak-hak mereka. Saya Padi ini sendiri kebetulan berkenalan nih, saya tarik sejarah dulu sebentar ya, awal berdirinya Padi ya, dengan salah satu senior saya, abang saya dan juga guru saya yang bernama Bang Kurnia. Memang beliau ini menaruh perhatian di dunia advokat, khususnya untuk para kaum-kaum yang tidak mengerti hukum, yang merasa dizolimi oleh kekuatan-kekuatan yang memang dengan niatan jahat ingin mengambil hak-haknya mereka. Nah, dengan ketemunya dengan Bang Kurnia ini, kita mempunyai visi misi yang sama. Kita ingin membangun keadilan di masyarakat, dan kita juga merekrut beberapa anggota awal-awal itu nggak banyak, cuma 20-an orang, rekan-rekan yang memang kita sejalan. Akhirnya terbentuklah perkumpulan ini, lebih ke arah satu visi misi aja sih. Enggak, jadi memang kita sengaja mendirikan, karena kan kita mendirikan ini bukan niatan awal untuk komersil ya. Kita lebih ke arah membantu sesama. Itu aja, memang kita kan dipesankan juga kan sebaik-baiknya manusia yang berguna buat manusia lainnya. Itu aja sih. Pesan saya untuk para rekan-rekan lainnya atau anggota-anggota Padi lainnya ya, kita tetap aja berpegang teguh pada keadilan. Satu, kedua, kita jangan sampai kita tergoyahkan. Ya namanya kita di dunia seperti ini, ada pasti energi atau dari pihak-pihak yang mencoba menggoyangkan niatan kita dari awal. Nah, kita tetap aja kita harus berpegang teguh pada niatan awal. Jangan sampai tergoda dengan adanya ajakan-ajakan yang tanda kutip dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ingin menggoyangkan keadilan. Kalau mekanisme ya, yang pertama-tama jadi gini, karena kita ini bentukannya belum LBH, karena kita ini masih perkumpulan biasa aja, syarat khususnya cuma satu, kita lebih mengutamakan legal standing atau memang hak-hak yang mereka punya. Dalam artian di sini kita benar-benar membela yang mana mereka diambil haknya yang sebenarnya itu mutlak secara undang-undang, secara peraturan manapun itu punya dia. Nah itu aja sih, kita tidak ada syarat khusus, lebih ke arah itu aja, lebih ke arah yang penting posisinya dia memang cuma satu, untuk mendapatkan haknya mereka. Ya namanya perjalanan ya, pasti ada aja. Ya namanya kita kan di dunia seperti ini kan, ya jangankan di organisasi advokat, buka warung aja di pojokan pro dan kontra.
ya kan, baik itu dari macam-macam. Ya kita menjalaninya selagi kita tidak menzolimi orang, selagi kita tidak mengambil hak orang lain, selagi kita tidak mengganggu orang lain, kenapa kita mesti hiraukan? Ya kadang-kadang memang ya yang namanya angin, apalagi pohon itu semakin tinggi, anginnya bakal semakin kencang. Yang tadi saya bilang, kembali lagi, pasti ada pihak-pihak yang mempunyai niatan negatif yang nggak menutup kemungkinan. Apalagi kita ini kan barisan iba, kayak barisan-barisan pejuang keadilan. Kalau kita mempunyai moto perdamaian sebelum berperkara, jadi kita ingin mengedepankan musyawarah. Kita semaksimal mungkin kita akan upaya menemukan jalur titik tengah, win-win solution dari setiap perkara yang ada. Kalau memang dalam musyawarah, dalam mediasi, dan memang diharuskan upaya hukum lebih lanjut, kita akan lakukan upaya hukum lebih lanjut. Namun kalau memang masih bisa dimediasikan, berdamai, win-win solution kekeluargaan, itu yang paling akan kita utamakan sebelum ada pilihan kedua untuk upaya hukum lebih lanjut. Karena kita di sini memang ingin lebih ke arah menciptakan perdamaian antara kubu-kubu yang berkonflik. Semoga aja kedepannya Padi dipercaya oleh masyarakat sebagai mediator untuk kedua belah pihak yang berkonflik dan menghasilkan perdamaian. Kalau selama ini ya kita baru ada di social network sama dari mulut ke mulut masyarakat aja. Kayak contohnya kemarin itu waktu bulan Ramadan itu kan sempat ada lockdown untuk beberapa objek-objek wisata maupun tempat-tempat kerja. Banyak yang mereka terkena dampak Covid. Contohnya Gojek dan driver-driver online lainnya. Nah, driver-driver online lainnya ini, mereka ini kan memang benar-benar, apalagi kemarin kan sempat nggak boleh membawa tumpangan tuh. Karena kan dengan alasan kita harus menjaga jarak, social distancing, yang mana dampaknya mengurangi income mereka. Maka terbitlah POJK, adanya relaksasi pembiayaan untuk setiap warga negara yang terkena dampak COVID-19. Nah, dalam hal ini kemarin kita Padi membuka cuma-cuma konsultasi hukum gratis untuk bagaimana mendapatkan relaksasi tersebut, syaratnya seperti apa, dan apa aja yang harus dipersiapkan. Karena kebanyakan dari mereka itu kurang paham apa sih yang saya harus lakukan untuk mendapatkan keringanan biaya atas cicilan-cicilan motor mereka, cicilan-cicilan mobil mereka dari GrabCar. Nah, kemarin kita sempat di sosial media, baik Instagram, baik Facebook, kita open untuk seluruh Gojek, GrabCar, dan masyarakat lainnya yang terkena dampak COVID yang ingin mengajukan relaksasi tapi tidak paham, kita buka cuma-cuma konsultasi gratis. Oh iya, ya karena kan kita di sini tidak ada target untuk anggota ya, dalam artian kita memang di sini yang penting kita mempunyai misi yang sama sebagai pejuang keadilan. Kita tidak ada target khusus harus berapa orang tidak. Kita kalau bisa memang kita sama-sama berangkul, kita sama-sama membawa nama bukan hanya Padi tapi membawa nama advokat sebagai pejuang-pejuang keadilan, pejuang-pejuang hukum. Ya, yang tadi saya bilang di awal, tidak mesti orang Betawi. Ini kita buka untuk semua suku. Kembali lagi saya bilang, Padi atau perkumpulan advokat Betawi ini hanya memang berdirinya, lahirnya di kota Betawi atau kota Jakarta. Jadi siapapun yang memang ingin bergabung ya silakan, kita welcome. Visi misinya sama, kita memang untuk menegakkan keadilan, kita bisa terima. Karena kita kan lebih ke arah perkumpulan advokat Betawi. Jadi kalau untuk profesi paling tidak sudah menjalankan pendidikan sarjana hukum, paling tidak mereka mengetahui dasar-dasarnya. Nah, karena kan di sini kan kita tidak selalu perkara itu melanjutkan ke upaya-upaya hukum lain. Kita kan di sini lebih mengutamakan perdamaian, win-win solution. Nah, jadi kadang-kadang hal-hal seperti itu kita buat yang baru lulusan S1, mungkin dia pengen sekalian mengamalkan ilmu-ilmunya di dunia hukum untuk keadilan-keadilan yang lebih baik, maka tidak selalu untuk
sebagai seorang advokat. Artinya, bagaimana caranya suatu perkara bisa diselesaikan di luar pengadilan atau non litigasi tanpa mengurangi hak-hak kedua belah pihak. Jadi ketika ditemukannya perdamaian, ketika ditemukannya win-win solution, maka tidak ada lagi yang disebut konflik atau perkara. Karena kedua belah pihak merasa tidak dirugikan, tidak ada hak-hak yang mereka yang diambil. Nah, itu kalau saya pikir itu lebih ke arah pribadi masing-masing lah ya. Dalam artian kita juga tidak tahu ya niatan-niatan setiap orang dengan pekerjaannya masing-masing. Buat masyarakat, kita harus tetap menjaga perdamaian, apapun permasalahannya kita ajukan atau kita harus upayakan damai, dan dimanapun kapanpun kita harus tetap bersama menegakkan keadilan untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, pada umumnya saya sendiri kurang memahami dalam bidang hukum, makanya saya ambil ibaratnya jurusan hukum dan terjun agar masyarakat luas juga, khususnya masyarakat Betawi yang selama ini tertindas, dalam artiannya banyak mereka sendiri yang nggak tahu akan hak-hak mereka dalam hukum. Banyak ya istilahnya orang Betawi itu kalah perang dalam tanahnya, dijual dalam sengketa, dibohongi, ya termasuk saya lah gitu. Sedikit banyaknya itu Bang. Makanya saya di sini alhamdulillah bisa masuk dan diterima oleh Padi gitu. Kalau terhitung saya baru ibaratnya bulan-bulan inilah, ibarat bulan puasa sampai kemarin lagi. Kalau saya sendiri sih emang belum begitu banyak, sedikit banyaknya ada pernah kasus yang saya ngelihat itu termasuk sama klien kita, rekan-rekannya dari Padi ini, Bang Ramadan sama Romdan ya, sama Padi ya, sama Ahmad Dhani. Makanya saya bermotivasi, wah bagus juga nih dari pihak warga kita, warga Betawi mempunyai generasi muda yang berpotensi dalam bidang hukum dan membantu sedikit banyaknya nanti membantu masyarakat yang buta akan ibaratnya hukum. Mudah-mudahan sih ya, ibaratnya niat saya juga ibaratnya ingin membantu seperti senior saya lah, membantu orang-orang yang ibaratnya memang benar-benar tertindas dalam hukum, buta dalam hukum, dan banyak dirugikan dari ibaratnya dalam dunia hukum ini gitu. Balik lagi yang tadi saya ibaratnya saya bilang, warga Betawi banyak tersisi, warga Betawi banyak ruginya gitu. Karena apa? Melihat latar belakang warga Betawi itu khususnya gitu, mereka banyak yang punya tanah luas tapi dibohongi, diiniin ya kan, tertindas karena minimnya pengetahuan mereka dalam hukum. Mudah-mudahan dengan adanya Padi ini, warga Betawi ini, warga masyarakat Jakarta ini umumnya bisa sedikit kebangun ibaratnya motivasinya untuk terjun lebih mengenal hukum. Saya cuma ya karyawan biasa, terus ibaratnya saya juga ibaratnya punya ibarat ya kayak tadi lah, Betawi kalah perang gitu. Termotivasi dari masyarakat yang dizolimi tadi ya. Masyarakat yang dizolimi. Terpanggil.